Berikut ini cara nonton bola live streaming hari ini antara Indonesia versus Cina. Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Berikut ini cara nonton bola live streaming hari ini antara Cina versus Indonesia. Yang pertama, buka Vision Plus lewat aplikasi atau situs mereka. Jika belum punya aplikasinya, silahkan cari di Google Play Store. Yang kedua, lakukan login dan registrasi dengan menggunakan email atau nomor HP. Selanjutnya, jika belum berlangganan, pilih paket dengan klik menu di pojok kiri, pilih beli paket. Selanjutnya, pilih paket Premium Sport. Setelah membeli paket, kembali ke halaman utama. Pilih menu spot, lalu cari banner poster pertandingan yang ingin ditonton. Panduan live streaming ini bisa digunakan di ponsel, PC, dan laptop. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertandang ke markas Cina pada hari Selasa 15 Oktober 2024 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan ini bukan hanya soal perburuan poin, melainkan juga tentang upaya tim Garuda untuk mematahkan kutukan panjang yang terus menghantui setiap kali mereka berjumpa dengan Cina. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Indonesia selalu berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Berdasarkan data dari situs statistik sepak bola 11 versus 11, Timnas Indonesia dan Cina sudah bertemu sebanyak 17 kali sejak pertama kali berhadapan pada tahun 1957. Hasilnya skuad Garuda hanya berhasil memenangkan 3 pertandingan, sementara 11 kemenangan berpihak kepada Cina dan 3 laga lainnya berakhir imbang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Cina bahkan sudah terjadi 37 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1987 dalam ajang Kings Cup. Saat itu, tim Garuda sukses membungkam Cina dengan skor 3-1. Sejak kemenangan bersejarah itu, Indonesia belum mampu mengulanginya lagi. Pada pertemuan terakhir di tahun 2013 dalam kualifikasi Piala Asia, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini seolah memperpanjang dominasi Cina atas Indonesia. Namun dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang pesat belakangan ini, harapan besar mulai tumbuh. Kali ini Timnas Indonesia hadir dengan wajah yang lebih sangar dan kuat, terutama berkat kehadiran pemain-pemain keturunan yang memperkaya kualitas tim. Jelang laga melawan Cina, mantan striker naturalisasi Timnas Indonesia Christian Gonzalez menyuarakan optimisme bahwa tim Garuda memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan. Menurut Gonzalez, jika Indonesia mampu bermain dengan performa yang serupa seperti ketika menghadapi Bahrain, mereka berpotensi meraih 3 poin penuh di laga melawan Cina. Kepercayaan ini tidak datang tanpa alasan, mengingat kini Indonesia memiliki komposisi pemain yang jauh lebih mumpuni dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kekuatan baru Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Sintayong diperkuat oleh kehadiran sejumlah pemain keturunan, terutama dari Belanda. Nama-nama seperti Martin Paes, Jait Zes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun kini menjadi bagian penting dari tim. Pemain-pemain ini membawa pengalaman dan kualitas yang sangat diperlukan untuk menghadapi lawan sekelas Cina. Kehadiran mereka memberikan tim Garuda kepercayaan diri dan dimensi permainan yang berbeda dari sebelumnya. Sementara Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan positif, situasi di kubu Cina justru sebaliknya. Mereka telah mencoba menaturalisasi beberapa pemain asing, hasilnya belum sesuai harapan. Dalam 3 awal pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Cina belum sekalipun mencicipi kemenangan dan terus mengalami kekalahan beruntun. Penurunan performa Cina ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencatat sejarah baru. Cina tampak kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Keputusan mereka untuk menambah pemain naturalisasi belum menghasilkan perubahan signifikan di lapangan. Kondisi ini jelas menguntungkan bagi Indonesia yang datang dengan kekuatan baru dan semangat untuk membalikkan dominasi panjang Cina. Laga melawan Cina kali ini bukan sekedar soal catatan sejarah,
melainkan juga kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka kini telah sejajar dengan kekuatan besar di Asia. Dengan dukungan pemain keturunan yang membawa pengalaman dari liga-liga Eropa, serta strategi taktis dari pelatih Sintayong yang cermat, peluang Indonesia untuk mengalahkan Cina tampak lebih nyata dari sebelumnya. Jika tim Garuda mampu tampil disiplin, memanfaatkan kelemahan Cina, dan bermain dengan semangat pantang menyerah, bukan tidak mungkin dominasi Cina atas Indonesia akan berakhir. Kemenangan di laga ini akan menjadi titik balik yang penting, tidak hanya bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga dalam mengubah narasi sejarah yang selama ini berat sebelah. Kini timnas Indonesia punya semua alasan untuk optimis, dan mungkin waktunya telah tiba bagi skuad Garuda untuk terbang lebih tinggi.